warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Salam satu aspal, salam satu kunci bro ya. Salam juga oli. Tapi kali ini tangan gue bersih bro, kagak ada oli. Ini jam malam istirahat di waktu santai. Jadi kali ini agak sedikit berbeda brother. Untuk uploadan dari saya, penjelasan saya untuk kendaraan biasanya saya jumpanya teman-teman langsung dengan unitnya. Ini kendaraannya, ini masalahnya, ini trouble-nya, ini solusinya. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Saya coba menyampaikan beberapa hal mengenai motor matic ya, kasus-kasus pada motor matic secara virtual ke teman-teman media vlog ya. Oke. Gini, mungkin teman-teman pengguna matic khususnya bertanya-tanya, kenapa motor matic yang teman-teman gunakan ya, yang teman-teman pakai, yang teman-teman beli dari pabrikan Yamaha, Honda, atau Suzuki ya, sering mengalami masalah. Dimana motor matic itu saya bisa katakan itu langganan bengkel bro ya. Jujur, awal saya buka bengkel itu di tahun 2016 sampai dengan saat ini, paling banyak pelanggan saya itu adalah pengguna matic ya. Ada aja masalahnya, masalah di bagian sistem transfer dayanya, di bagian sistem injeksinya, di bagian sistem engine-nya. Nah, kenapa? Kenapa motor matic ini sangat riskan untuk mengalami kerusakan, sangat sensitif untuk mengalami kerusakan gitu. Tidak seperti halnya motor-motor bebek lainnya yang dalam jangka waktu lama baru mengalami kerusakan. Seperti engine kan sebenarnya susah untuk turun mesin, coulter dan lain sebagainya, itu susah. Kenapa? Sebenarnya jawabannya simpel teman-teman. Motor matic adalah salah satu motor yang manja. Kenapa saya bilang manja? Motor matic itu dari pabrikannya itu didesain khusus ya, didesain khusus untuk penggunaan stand kotak ya. Penggunaan jarak dekat, penggunaan santai, bukan penggunaan yang kadarnya off-road atau all-terrain ya. Seperti mohon maaf untuk wilayah Kalimantan kan banyak daerah-daerah perkebunan seperti sawit atau lokasi-lokasi pertambangan, itu matic juga digunakan sampai ke sana gitu loh. Ini sebenarnya saya mau bilang ini kesalahan dari pengguna atau kesalahan pabrikan, saya udah bisa bilang bro. Sebenarnya kita harus bisa baca motor yang kita gunakan itu apa dan jangkauannya seperti apa, kemana kita akan gunakan. Jadi nggak selamanya motor dari pabrikan Yamaha, oh Yamaha kuat motornya, pakai aja ke tambang nggak jadi masalah bro, nggak akan ada masalah apa-apa. Ternyata tetap ada masalah bro. Sekuat-kuatnya motor, apabila lain medannya, lain trainnya, itu akan mengalami masalah. Matic itu didesain sedemikian rupa untuk motor santai, motor perkotaan, ya. Tetapi medannya dibawa ke tempat-tempat yang medannya off-road all terrain ya, ya alhasil hancur. Ya, itu satu. Dan yang kedua, matic itu motor manja di bidang perawatan. Perawatan motor matic itu ada 3 aspek, bro. Satu, engine. 2, sistem transfer daya yaitu CVT, Central Variable Transfernya. Dan yang ketiga, sistem injeksinya. Kalau maticnya sudah menggunakan sistem injeksi updatean tahun 2012 ke atas. Tapi kalau masih 2012 ke bawah seperti 2010, 2008 seperti matic Honda Beat Karbu, Mio Sporty, Mio Soul itu masih menggunakan sistem karbu ya. Perawatannya agak lebih minimalis. Kita masuk ke engine sama transfer daya aja kalau yang itu. Tapi kalau untuk injeksi kita punya 3 perawatan. 1 itu engine, 2 itu bagian sistem transfer dayanya, 3 itu bagian injeksinya. Nah, engine, untuk perawatan engine banyak yang pengguna matic salah paham untuk sistem perawatan engine. Engine itu sebenarnya simpel perawatannya, yaitu pergantian oli, bro. Oli yang diganti itu ada oli mesin satu, dan yang kedua itu ada oli V-belt atau gearbox ya, untuk bagian transmisi di belakangnya ya. Itu harus menggunakan regulasi pergantian oli harus sesuai dengan standarnya. Jangan disamakan. Misalnya dari dealer, seperti saya contoh untuk motor agak besar NMAX yang punya pengaturan 1000 km, itu harus diganti olinya. Ya. 1000 km atau 1 bulan. Ya, itu harus diganti olinya. Apabila mencapai ambang batas 1000 km ganti walaupun sebelum 1 bulan, tetapi kalau sudah 1 bulan belum 1000 km itu juga harus diganti. Kenapa harus ada peraturan seperti itu ya? Seperti Beat F1, Vario dan lain sebagainya itu punya pengaturan sama bro, 1000 km atau 1 bulan. Tetapi banyak pengguna mengatakan bahwa
aku jarak dekat aja nggak jadi masalah, paling aku gunakan 10 km per hari atau 5 km per hari. Kalau 1 bulan kita kalikan itu nggak nyampe 1000 km. Akhirnya motornya 2 sampai 3 bulan baru ganti oli. Tiba-tiba dalam jangka waktu 1 tahun, 1 tahun setengah, akhirnya ngedrop. Kenapa? Tiba-tiba habis oli ngasap, ngebul. Pertanyaannya kenapa gitu loh. Tidak sekuat motor-motor bebek lainnya. Sistem pendinginan yang berada pada motor matic itu tidak maksimal, bro. Jujur, itu tidak maksimal. Motor matic itu bagian mesinnya di bagian tengah, dashboard tengah, itu terbungkus, bro. Ya, apalagi pengguna matic Honda Beat, F1, ESP, atau Mio Soul GT, ya, dengan sistem pendinginan udara itu tidak akan maksimal untuk sebenarnya tidak akan maksimal untuk membuang panas yang berada di dalam engine. Sedangkan oli yang kalian pikir, teman-teman pikir itu oli itu hanya mengandung oil dan lain sebagainya. Oli itu ada mengandung air, bro. Ya, apabila oli itu mendidih dalam temperatur mesin itu panas ya, itu pasti akan mengalami penguapan. Penguapan tersebut yang akan mengurangi kadar oli, jumlah oli di dalam mesin. Itu jawabannya, teman-teman. Jadi perhatian kepada oli ini sangat perlu, ya. Jangan disepelekan, ya. Mending 40.000, 45.000 atau 38.000 daripada ratusan ribu. Coulter mesin kalau sudah overhaul, coulter apalagi dapat bengkel-bengkel yang tidak profesional, tidak efektif dalam pekerjaannya, alhasil bukan malah bagus tapi malah merusak. Coulter paling bertahan 1 tahun, apalagi penggunaannya berulang, siklus penggunaan seperti itu berulang, tetap aja tidak dirawat olinya, tetap akan sama hasilnya. Ujung-ujungnya motornya dijual, beli baru. Makanya umur matic ditarget paling 3 tahun, 4 tahun udah down gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagian sistem transfer daya. Transfer daya itu menyangkut 1 roller, 2 panbel, 3 CVT. Ya. Roller itu ada rumahan roller, housing rollernya, ada kipas pendinginnya juga, ada fanbel, ada CVT. CVT ini ada terbagi lagi. Ada puli dalam, puli luar, ada corongnya, ada variabel transfernya, ada kampas gandanya, ada rumah loncengnya. Banyak kan, bro? Ya, banyak ini. Sistem transfer daya pada motor matic itu perlu perhatian khusus juga. Saya biasakan untuk pelanggan-pelanggan saya itu regulasi servisnya itu di 15.000 km. 15.000 km itu servis. Bahasa servisnya itu ya ialah cleaning CVT. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk melihat kondisi fanbel 1, roller 2, 3, grease CVT, grease puli yang wajib ada. Tidak boleh tidak ada, tidak boleh kering. Seal-sealnya juga nggak boleh bocor. Kalau bocor otomatis sudah puli CVT pasti aus, pasti rusak, bahkan stuck, bahkan lengket. Itu yang membuat putus panbel. Perawatan 15.000 km ya, perawatan 15.000 km yang saya rekomendasikan kepada teman-teman agar sistem transfer daya pada motor matic itu terjaga, tidak mengganggu di perjalanan juga. Misalnya putus panbel di perjalanan kan, kaget kok tiba-tiba putus, taunya nggak pernah servis bro selama 30.000 km, alhasil putus. Itu 1. Dan yang kedua juga yang perlu teman-teman perhatikan, batas kemampuan panbel itu bertahan standar dari pabrikan itu ya 25.000 km. Saya berbicara tentang apa yang saya baca, artikel-artikel yang saya baca, pengalaman juga, bertanya-tanya juga kepada orang ahas dan orang Yamaha mengenai hal ini. Ya, batas kilometer dari panbel itu bertahan ialah 25.000, bro. Sisanya bonus. Seperti yang sering saya sampaikan, sisanya bonus. Kalau bonusnya digunakan nggak putus, syukur. Tapi kalau bonusnya digunakan putus, ya udah amblas. Masih mending kalau rumah rollernya kagak kena, masih mending kalau CVT-nya kagak kena. Kalau CVT-nya juga kena, rumah rollernya juga kena, udah bablas uang bro dalam dompet. Tujuannya servis reguler itu untuk menjaga komponen seperti rumah roller, CVT ini tidak rusak dalam jangka tahunan ke depan. Yang hanya aktif untuk diganti itu ialah roller sama fanbel doang. Ya, aktif untuk diganti. Tapi kalau CVT, bagian CVT rumah roller itu tidak akan diganti.
Kecuali kampas ganda ya bro ya, kampas ganda itu benda berputar dan bergesekan itu pasti juga akan diganti. 3 komponen ya, sorry, 3 komponen. Rumah roller 1, roller 1, panbel 2, kampas ganda 3. 3 komponen dalam transfer daya. Semua Matic bro, bukan hanya Beat F1, Soul GT atau siapa, semua Matic. 3 komponen itu yang perlu dijaga ya. Ingat, servis 15.000 minimal, 25.000 km kudu dibuka di servis. Cari bengkel-bengkel yang profesional atau datang langsung ke servis resminya apabila Anda ragu. Ya, kalau Anda merasa ragu dengan bengkel-bengkel biasa, udah datang ke servis resmi, nggak jadi masalah, no problem. Yang penting Anda rawat motor Anda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sistem injeksi. Sistem injeksi sebenarnya simple, brother. Merawatnya simpel banget. Bensinnya kagak boleh habis. Bahan bakarnya kagak boleh habis. Penggunaan bensin yang berkala itu dapat menyebabkan tumpukan karbon yang banyak di dalam filter pump dan sampai menembus ke injektor. Makanya rekomendasi dari dealer, ya rekomendasi dari pabrikan itu ialah penggunaan bahan bakar yang nilai karbonnya rendah seperti Pertamax. Ya, itu seperti Pertamax itu rendah karbon bro. Ya, jadi kita bisa gunakan Pertamax. Hanya aja teman-teman bilang, bro, kalau gunakan Pertamax harganya lebih mahal, makanya gunakan bensin. Ya udah, saya kasih solusi, disilang bro. Intinya bahan bakarnya nggak habis. Setidaknya 1 strip tambah lagi. Setidaknya jangan sampai habis. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak boleh habis? Pompa injeksi yang berada di dalam tangki, semua motor, bahkan semua motor itu apabila dia kehabisan bahan bakar, dia berputar tunggal, brother, tanpa ada fluida atau cairan yang dipompa. Ibarat pompa air kalau berputar terus menerus, ya tanpa ada air yang diputar, akhirnya komponen by komponen itu akan aus. Itulah yang menyebabkan pompa injeksi itu cepat kena. Sedangkan harga pompa injeksi itu lumayan mahal. Yang original itu 500-an ke atas, brother. Itu kan nguras budget banget gitu loh, ya kan? Ada solusi yang lebih murah, pompa-pompa yang murah, Rotak, itu harganya sekitar 100-an ke atas, 150 sama filter pumpnya, tetapi tidak akan bertahan dan tidak akan efektif. Paling lama setengah tahun. Kita harus belikan yang original, yang asli, misalnya dari Yamaha atau dari Honda yang asli, itu lebih efektif untuk penggunaannya jangka panjang. Syaratnya habis ganti, misalnya rusak nih ganti, ya udah bahan bakarnya dijaga bro. Kalau Anda tidak jaga, kembali lagi kasus akan kembali lagi terulang, pompa injeksi akan kena. 1 itu pompa injeksi. 2 injektor. Kadar karbon yang menumpuk ke dalam injektor akan membuat injektor itu tidak akan bekerja dengan maksimal. Injektor memiliki lubang, ya skip. Injektor memiliki lubang diameter kurang lebih 0,12 itu untuk variannya Honda kalau tidak salah. Sekitar 0, intinya 0,10 sampai 0,15 varian Honda Yamaha. Bayangkan lubang 0,10 sampai 0,15 mm. Ya, apabila ada tumpukan, katakanlah pecahan pasir yang kecil sekali numpuk masuk, itu pasti akan buntu. Jenis karbon itu partikel kecil, kotoran kecil yang ngendap di dalam bahan bakar, ya, yang pada akhirnya itu akan membuat injektor buntu. Ya. Itulah tujuannya menjaga bahan bakar. Jangan menggunakan kadar karbon yang tinggi, ya seperti bensin. Penggunaan Pertamax itu lebih maksimal dan terbaik untuk motor injeksi Anda. Tujuannya bro, sistem injeksi itu nggak ribet sebenarnya, nggak ribet banget ya. Sebenarnya kembali ke kita masing-masing untuk perawatannya seperti apa, untuk sirkulasi, untuk siklus perawatannya seperti apa, preventif maintenance-nya seperti apa, maintenance seperti apa, itu aja, nggak ribet. Nah, terus satu lagi yang perlu diingat, rusak tidak rusak, bermasalah atau tidak bermasalah, sistem injeksi itu perlu dilakukan servis setiap 10.000 km ya.
Apa yang kita servis? Pergantian filter pompa injeksi yang berada pada tangki. Itu filter pump. Pompa injeksi, ini pompa injeksi, itu ada yang namanya filter pump. Itu diganti, bro. Tugasnya filter pump itu menyaring bahan bakar. Entah itu kotoran debu atau apa, itu disaring. Entah kotoran tangki, itu disaring juga sama filter pump. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, lakukan cleaning injektor. Cleaning injektor itu bisa menggunakan alat-alat yang terkini, yang banyak updatean dari teman-teman YouTubers juga, di internet juga banyak, yaitu menggunakan cairan-cairan seperti Fix SR15 atau KX atau SELM, itu bisa. Yang penting cairan-cairan yang mengandung pengupas karbon, ya, aktif untuk mengupas karbon yang berada pada injektor. Itu efektif, bro, supaya injektor nggak buntu. Kalau injektor buntu, hasilnya suplai bahan bakar tidak stabil, motor pasti tidak bertenaga. Kadang ngompos, kadang ngelos, ya, kadang susah nyala. Apalagi kalau memang betul-betul buntu, nggak ada suplai bahan bakar, terhambat suplai bahan bakar, motor nggak akan bisa nyala. Hati-hati dengan injektor. Dan juga ada yang dikatakan di dalam injektor itu micro solenoid electrical yang rentan akan kotoran. Walaupun sudah didesain sedemikian rupa supaya tahan terhadap kotoran karbon, tetapi tetap saja, bro, pada akhirnya dia akan kena juga. Ya, itu perawatan untuk sistem injeksi. Makanya harus ada regulasi servis 10.000 km. Sama satu lagi poin yang paling penting khusus untuk pengguna Honda saya tandai. Ada yang dikatakan TPS, Throttle Position Sensor, dengan aktuator fuel cok otomatis yang bekerja berdasarkan engine oil temperature pada motor Honda. Semua Vario, Beat, ESP atau lain sebagainya jenis Honda Matic yang serinya injeksi itu pasti punya TPS dan aktuator. TPS dan aktuator ini sangat sensitif, brother, sangat sensitif. Jadi cara perawatannya simpel untuk pengguna. Gantilah filter udara tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktunya. Kalau saya standar di sini tergantung lokasi sih sebenarnya. Kalau lokasi Anda, tempat Anda lingkungannya berdebu, mohon maaf ya, kadar udara yang nggak bersih, berdebu, jalannya sering berdebu. Kan jalan di Indonesia ini memang begitu ya, bro. Ya kita maklumin aja, mudah-mudahan semoga jalan di Indonesia ini bagus lah, bro. Ya, kadang berdebu itu pasti filter udara cepat kotor. Ya, filter udara cepat kotor. Nah, kita harus lakukan pergantian dan perhatian lebih khusus kepada filter udara agar ruang bakar di dalam mesin motor itu bersih. Karena mesin motor, engine yang berputar itu, dia memerlukan udara yang bersih agar pembakarannya sempurna. Ya, tidak ada menghasilkan kandungan karbon atau kerak berada di ruang bakar, di atasnya piston, bro. Ya, kalau ada, pada akhirnya dalam jangka waktu panjang, setahun sampai 2 tahun, karbon itu terus menumpuk, filter udara kagak pernah diganti, udara yang bersih yang diinginkan sama engine tidak pernah ada, selalu ada kotoran debu yang masuk, terbakar numpuk jadi kerak. Itu akan membuat motor loss compressing, bahkan tidak nyala. Seperti yang ada di dalam video saya, di beberapa video saya mengenai motor yang susah nyala akibat klepnya keganjal sama kotoran. Salah satu kasusnya di situ, bro. Harga 45.000 filter udara itu berefek parah pada engine dan bahkan mengeluarkan budget Anda ratusan ribu, jutaan rupiah gara-gara filter udara 45.000, bro, kalau harga jualnya. Ya, sama pasang sudah 45.000. Pergantiannya nggak tiap bulan kok, ya. Cek aja per 3 bulan. Di bulan ke-6 kalau memang dia masih dalam keadaan maksimal, ya udah pasang aja. Tapi kalau sudah kotor, udah ganti. Makanya regular service per bulan kan ganti oli nih. Ya, per bulan ganti oli. Ingat, regular service-nya per bulan ganti oli. Ganti oli mesin, ganti oli gearbox. Kalau gearbox bisa 2 bulan sekali, tapi kalau mesin wajib 1 bulan sekali. Habis itu di bulan ketiga
Anda minta cekkan filter udaranya, kondisi filter udara seperti apa. Kalau filter udaranya kotor banget, mau ndak mau bro, pilihannya tidak ada lain, filter udara itu diganti. Atau kalau mau lebih murah, gampang, Anda bawa filter udara bekasnya ke rumah, yang baru dipasang, ya toh, yang bekas itu dicuci pakai sabun, dikeringkan. Kalau mau ngirit, kalau nggak mau ribet. Tapi kalau nggak, kalau ibaratnya mau simple, gampang, tinggal ganti. Oke, itu aja. Saya bahasnya panjang lebar, brother. Kenapa? Karena ini untuk mengingatkan teman-teman semua mengenai perawatan yang harus dilakukan pada motor matic, khususnya agar motor matic teman-teman tetap dalam keadaan performa terbaiknya dan juga tidak menghambat aktivitas teman-teman, tidak menghambat aktivitas pekerjaan atau aktivitas keluarga ya, gara-gara motornya berkendala. Ya. Insya Allah kalau seandainya apa yang saya sarankan tadi, apa yang saya sampaikan tadi diikuti oleh teman-teman untuk 3 hal ini, perawatan untuk 3 hal ini, pertama di sistem engine, kedua di sistem transfer daya, ketiga di sistem injeksinya, motor matic teman-teman akan bertahan lama. Tapi ingat satu hal, cari bengkel yang betul-betul Anda yakini profesional dalam pekerjaan itu. Jagalah motor kesayangan Anda, jangan sampai motor kesayangan Anda jadi korban malpraktek. Itu yang kita hindari. Saya juga tetap mawas diri agar pekerjaan saya tetap dalam kondisi performa terbaiknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.